Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 12 April 2025. Doa yang dituntun oleh Roh Kudus. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. 1 Korintus 14 ayat 14. Begitu banyak hal terjadi di alam roh ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Jadi jangan anggap remeh berdoa dalam bahasa roh. Jadilah seperti Paulus yang berani mengatakan bahwa ia berdoa dalam bahasa roh lebih banyak daripada seluruh jemaat di Korintus. Aku mengucap syukur kepada Allah, bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. 1 Korintus 14 ayat 18. Ketika kita berdoa dalam roh, kita seringkali dituntun untuk menghadapi situasi, orang, atau keadaan tertentu yang mungkin tidak kita sadari. Roh membimbing doa-doa kita, menyelaraskannya dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Selain itu, berdoa dalam bahasa roh memberi kita kuasa untuk menegakkan kehendak Bapa di bumi. Itulah yang Dia inginkan. Tuhan Yesus berdoa dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat kita bersyafaat dalam roh, kita menjadi saluran kuasa Tuhan, yang memungkinkan tujuannya terpenuhi dalam hidup kita dan orang lain. Lebih jauh lagi, melalui doa dalam bahasa roh, kita menjauhkan musuh dan menggagalkan rencananya. Suatu kali, kami berada dalam suatu pertemuan yang dimulai pada suatu Jumat malam dan berlanjut hingga dini hari Sabtu pagi. Saat kami mengakhiri pertemuan, saya mengambil mikrofon untuk doa penutup. Namun sesuatu yang tidak biasa terjadi, saya tidak dapat berhenti berbicara dalam bahasa roh. Meskipun saya ingin berhenti, Roh Kudus menuntun saya untuk melanjutkannya. Saya terus berdoa dalam bahasa roh dengan sungguh-sungguh dan saudara-saudara yang menyadari gerakan roh ini, ikut bergabung, dan bersama-sama kami berdoa sampai saya menerima tanda kemenangan dalam roh saya. Dengan sukacita dan tawa dalam roh, saya mengumumkan kepada jemaat, dalam 1 atau 2 hari, akan jelas apa yang kita doakan dalam bahasa roh. Pengungkapan kejadian itu terungkap 2 hari kemudian. Seorang pria berencana untuk mengebom salah satu stasiun TV kami, yang terletak di lantai 8 sebuah gedung. Saat dia mendekati lantai tersebut, bom meledak di tangannya sebelum dia bisa melaksanakan rencana jahatnya. Ledakan itu membuat tangannya putus, dan dia dilarikan ke rumah sakit di mana dia mengaku bahwa dia berniat untuk meledakkan stasiun tersebut. Intervensi ajaib ini terjadi karena kami berdoa dalam bahasa roh. Roh Allah bekerja melalui doa-doa kita, menghancurkan rencana-rencana musuh. Inilah salah satu alasan mengapa engkau harus selalu berdoa dengan sungguh-sungguh dan bersemangat dalam bahasa roh. Hal itu membantu menangkal bahaya di antara hal-hal yang melampaui pengertian manusia lainnya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas berkat dan hak istimewa berdoa dalam bahasa roh dan berkomunikasi denganmu melalui roh. Aku diberdayakan oleh firman-Mu dan roh untuk berdiri sebagai perantara, menegakkan kehendak-Mu, dan mewujudkan rencana-rencana-Mu di bumi. Aku berdoa dengan keberanian dan iman, mengetahui bahwa doa-doaku sangat berguna. Dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Roma 8 ayat 26-27, NKJV, Yuda 1 ayat 20, Efesus 6 ayat 18.